Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dari Gerak Kolbu Jejak Pena 99. Sekarang kita berada di Pondok Pesantren Nurul Ibadah 3 yang tepatnya di Desa Lebakhuni, Pangradin, Jasinga, Bogor. Kenapa masjid itu ada di puncak Gunung Gobang? Nah, ini kita kebetulan alhamdulillah akan dapat informasi dari Kiai Ibnu Mulkan. Beliau adalah anak dari Al-Maghfurah Kiai Haji Ahmad Syakrim bin Haji Gomer, yang notabene itu keturunan dari Kanjeng Pangeran Syarif atau Mbah Datuk Banjir yang berada di Jakarta Timur. Insya Allah kita akan dapat informasi dari beliau tentang sejarah ini semua. Masjid yang cuma satu-satunya di puncak Gunung Gobang. Insya Allah kita akan mendengarkan langsung dari beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Santai. Iya Kiai ini. Jadi ini Kiai dari kita Gerak Kolbu dan Jejak Pena 99 dan sahabat semua ingin mendapatkan informasi tentang awal berdirinya masjid di puncak gunung. Masjid yang bernama Masjid Sumaryati. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bang Benz yang telah bersilaturahim ke pesantren kami yang kebetulan adanya di puncak bukit. Orang sini bilang adanya di Gunung Gobang, karena kalau digali katanya dalamnya ada gobangan. Mudah-mudahan ini isyarat pesantren ini akan menjadi manfaat buat masyarakat sekitar, kaya buat semua. Jangan kaya sendiri, artinya berkah gitu. Kalau bercerita masalah masjid, memang masjid ini atas nama Ibu Sumaryati, itu amanat dari yang mewakafkan, hamba Allah yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Ibadah, diberikan wakaf untuk menjadikan bukit ini sebuah masjid dan pesantren yang insya Allah nanti kegunaan untuk santri, para umat, dan memperbaiki ekonomi umat sekitar sini gitu. Insya Allah. Jadi gini, di masjid ini kan sebetulnya yang saya lihat nih Kiai ini begitu indahnya pemandangannya. Keduanya baru ada asrama dan ini ada rumah gurunya nih. Rumah guru ini sangat unik sekali nih, luar biasa, dan ini adalah buatan dari arsiteknya itu Kiai sendiri nih, luar biasa. Yang saya lihat nih, wah pokoknya luar biasa. Padahal Kiai adalah notabene itu sebagai memberikan ilmu, tapi untuk masa konstruksi bangunan ini sungguh luar biasa. Ini gimana ceritanya Kiai nih? Satu dulu nih. Gimana nih? Ya alhamdulillah, ini atas rahmat dari Allah. Sebetulnya ini pemikiran semua ya. Kemudian saya juga jarang ke sini, mungkin komunikasinya melalui handphone saja dengan penjaga di sini, ada namanya Kang Ridwan dan Kang Fahrudin yang tiap hari merawat ini masjid, asrama, dan rumah guru. Mudah-mudahan dengan adanya masjid, asrama santri, dan rumah guru semua jadi terkoneksi, saling komunikasi, akan banyak yang belajar ilmu agama, umat juga ekonominya makin lancar di sekitar sini. Intinya untuk kebaikan, keberkahan buat semua. Amin. Gitu. Dan satu lagi kayak sebenarnya kalau dikupas ini banyak banget nih. Banyak di sini banyak banget. Salah satunya juga nih di sini ada tanaman-tanaman. Nah, ini tanamannya luar biasa juga. Ada cabai, terus ada tanaman pohon duren walaupun masih kecil tapi perkembangannya sangat luar biasa. Ini gimana bisa datang kemarin ya ini? Ya, kita kebetulan kalau berangkat dari Jakarta lewat BSD sana. Kebetulan ada tukang-tukang taman yang masih agak murah, harganya miring. Dia senang mau buat bantu pesantren, jadi harganya enggak buat perumahan tapi buat pesantren, mau separuh niatnya buat ibadah lah gitu. Jadi cukup murah, pohonnya juga enggak mahal, biasa-biasa, cuman karena kita mahalnya ada di gunung jadi tambah indah aja gitu. Yang penting kita rawat dengan baik. Dan ada sedikit cerita dari warga sekitar yang saya dengar juga Kiai, bahwa di sini ada sedikit misterinya nih. Apa tuh ya? Apa tuh? Kira-kira apa tuh Kiai? Ya, misterinya sebetulnya kalau orang-orang lihat dulu kan yang namanya gunung mah di mananya pasti ada penampakan.
apa longga apa Longga bahasa apa tuh? kantong wewe kita nggak tahu. Iya, Nyi Kunti. Cuma para orang-orang yang di dunia sana, di dunia punya indera keenam mungkin banyak penampakan. Saya sendiri pribadi belum pernah lihat, meskipun bukan berarti mengharapkan, tapi dengan adanya pesantren, masjid yang baik pada datang, yang udah baik mah tetap diam, tapi yang kira-kira nggak sejalan dengan misi pesantren, ya dia pindah ke gunung sebelah gitu. Betul. Ya, tapi kalau ada jin-jin muslim, gaib-gaib yang baik, silakan membantu kami untuk besarkan dan ini. Nanti itu dalam hal khusus kita akan nanti bahas juga gitu ya. Betul, ya, siap. Jadi memang kalau digali itu dia luar biasa. Makanya ikuti channel kami di Jejak Penas 99. Siap, Jejak Penas. Banyak kisah-kisah. Ini baru satu titik. Nanti ada titik yang lainnya di PPNI 2. Di yang pusatnya di Jakarta Timur, nanti kita akan muncul ke sana. Baik. Ini baru satu titik aja, luar biasa ceritanya. Iya. Asal muasalnya dari belum cerita tentang gimana, tentang apa babinya bisa ada, kok tiba hilang semua. Babi hilang, hawa negatif hilang, kok bisa? Itulah karomanya Kiai. Amin. Beliau ini nggak mau cerita tentang karomanya. Dan satu lagi karomah yang luar biasa itu ahli sodako. Amin. Masyarakat di sini jangan kan tiap tahun, tiap datang kemari selalu dibawain sembako. Amin. Itulah Kiai, mudah-mudahan Kiai selalu panjang umur. Amin Allah, amin Allah. Dan rezekinya ngalir terus. Amin. Dan bisa menjadikan masyarakat ini bermanfaat. Amin. Dengan hadir beliau dan ikut mendukung daripada pembangunan pondok pesantren Nurul Tiga ini. Amin ya Allah. Semoga ada para ustadz yang ikut mendoakan juga di sebelah sini dan ikut mendukung kegiatan santri-santri di sini. Amin. Gitu. Untuk keperluan kedepannya gimana Kiai tentang ponpes ini? Ya, insya Allah kedepannya kita akan rekrut para santri dan para pengasuh guru-gurunya yang sejalan seakidah dengan kita. Karena kalau beda-beda visi dan misi sulit untuk maju ke depan. Artinya kita satukan frekuensi dulu, visi dan misinya. Santrinya mungkin barangkali karena asramanya masih terbatas, mungkin khusus santri putra dulu. Penanaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu dasar, dan kegiatan lokal yang ada di sini, masyarakat boleh pakai ini pesantren dan masjid. Untuk kegiatannya, iya. Insya Allah. Dan masyarakat sekitar juga boleh ngasih masukan kegiatan apa yang harus ada di sini. Karena kami hukum juga kan pendatang di sini. Asli saya Lubang Buaya Jakarta Timur, datang sebagai tamu juga harus menghormati yang ada di sini. Betul. Itu cukup. Ya alhamdulillah, ketika saya tadi datang ke sini mau berbicara dengan warga sekitar, ternyata Kiai itu luar biasa, sudah terkenal. Oh gitu. Jadi sudah terkenal beliau, dan memang kebetulan ini Kiai adalah seorang ketua PCNU. Iya, Rois Surya. NU Jakarta Timur. NU Jakarta Timur. Iya. Beliau nggak sekonyolnya langsung tiba di atas, tapi dengan perjuangan dari ranting gitu Kiai ya. Betul. Dari ranting tingkat sampai beliau di PCNU. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua Pakimun, Majelis Ulama Nusantara. Insya Allah apapun jabatan yang Kiai pegang, Insya Allah akan menjadikan barokah manfaat buat kita semua, terutama bagi para sahabat Gerak Kolbu dan Jejak Penas 99. Semoga informasi yang akan kita berikan dari Kiai Ibnu, apa yang diutarakan beliau ada manfaatnya. Amin. Kita akan kupas ke depannya, makanya di subscribe channel kita ini, semoga channel ini terus berkembang. Amin. Dan menjadi support buat kita mengembangkan pondok-pondok pesantren yang Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Insya Allah kita akan berikan semua informasi yang ada terkait ini semua. Dan apa nih slogan-slogan dari Al-Maqfuro Kiai Sakrim? Ya, moto beliau semasa hidup dan insya Allah kita harus jalankan terus, yaitu tips hidup berkah adalah berpikir, jangan khawatir, perbanyak zikir, rezeki ngalir, jangan kikir. Nah, itu dia. Sip. Yang luar biasa. Mantap. Dan ini slogan yang luar biasa. Yang saya dengar se-Jakarta Timur nih, orang yang di sana tuh dengar ini semua tuh luar biasa. Singkat, jelas dan padat. Insya Allah barokah dari Al-Maqfuro. Semua kita kirim Al-Fatihah buat Al-Maqfuro Kiai Haji Sakrim bin Haji Gomer. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan bagi kita semua, dan ahli kubur ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diterima sekali amal ibadah, dan peninggalan beliau ini bisa disambungkan sama Kiai Ibnu untuk bisa lebih dikembangkan lagi.
Ini baru yang belum apa-apa. Belum apa-apa. Belum ada apa-apa sih kayak. Apa? Belum ini, nanti ada lagi tuh. Ada lagi. Apa pondokan-pondokan di sini. Iya, joglo, rumah-rumah joglo. Rumah-rumah joglo. Di bawah masih banyak itu. Masih 3 hektar lagi belum diapa-apain. Ini luas berapa nih kayaknya? 5 hektar. 5 hektar. Luas 5 hektar itu kalau gaya konstruksinya luar biasa, arsitek luar biasa, ini sangat indah gitu. Nanti ada kolam renangnya, ada kolam gonggong gitu kayak ya. Iya. Ada kolam bebek kan disediain di sini. Ada. Ya kan, ada kebo, ada kambing, udah siap semua. Dulu pernah Kia itu ngasih kambing di sini pelihara, ayam pelihara. Alhamdulillah habis. Beres semuanya hilang. Iya. Untungnya kagak. Itulah Kiai, nggak dipikirkan hasil, yang penting menikmati yang Allah berikan. Nah, ini kan luar biasa, kita harus banyak belajar sama Kiai Ibnu bagaimana cara kita untuk meniti kehidupan biar barokah. Sedikit yang penting barokah, asal kita terima. Insyaallah barokah gitu Kiai. Amin, benar. Dan ini tadi apa kata Al-Mafuro, sekarang kita mungkin mendengar langsung dari Kiai ini pesan-pesan buat Gerak Kolbu dan Pena 99. Gerak Kolbu namanya. Gerak Kolbu sama Jejak Pena 99 Kiai. Ya, Gerak Kolbu dan Jejak Pena 99. Jejak Pena 99. Terus istiqomah berbuat inovasi di media, tempat-tempat yang dapat membuat kita tergugah. Kalau di sini lingkungan alam, artinya kita alam ini kan ciptaan Allah yang tersirat. Kalau kita ngaji itu kan ayat Allah tersurat. Tapi dengan keliling alam, mengambil video, mengambil media, ini ayat-ayat Allah tersirat, makin kita dekat dengan alam, itu semakin kita dekat dengan Allah. Siapa dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Bersyukur alam kita indah, bersyukur juga kita diberikan pandangan yang positif atas alam ini. 99 dan Gerak Kolbu. Gerak Kolbu makin maju depan dan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Ibnu. Semoga apa yang diinformasikan atau diberitakan dari Kiai Ibnu barokah manfaat kita semua. Dan jangan lupa ikuti channel kita ini, kita akan kupas semua di seputar Gunung Gobang ini, karena sebelum melangkah kemari itu ada makam Ki Bu Chantri. Ya, insya Allah kita akan berikan informasinya, karena beliau ada wali mastur di seputar daerah sini. Insya Allah barokah manfaat buat semuanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.